Halo teman-teman semua, aku Mila. Di sini akan membahas materi tentang persamaan garis dan jarak untuk subbab 1.4 bab 1 tentang sistem bilangan real. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, aku ingin menginformasikan bahwa aku membuka kelas tutor untuk mata kuliah matematika, kalkulus 1 ataupun kalkulus 2 bagi mahasiswa ITS. Untuk info lebih lanjut bisa kalian cek di link yang udah aku taruh di bagian deskripsi. Oke, langsung saja di sini untuk materi pertama adalah tentang gradient atau nilai kemiringan dari suatu garis. Gradient dari garis yang melalui dua titik, aku ambil di sini titiknya x1, y1 dan x2, y2 untuk koordinatnya. Maka gradiennya bisa didapatkan dari selisih antara nilai y dibagi dengan selisih antara nilai x. Atau bisa juga kita definisikan dengan y2 min y1 dibagi x2 min x1, dan di sini juga bisa ditukar asal posisinya dia sama. Jadi kalau di sini yang pertamanya pakai yang kedua sama-sama y2x2, maka yang keduanya pakai 1. Nah, untuk yang di sini juga sama, ini y1 sama x1, yang kanan y2 sama x2. Jadi hasilnya nanti akan sama aja. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah besar dari sudut kemiringannya. Jika suatu garis mempunyai sudut kemiringan didapat dari sudut terkecil yang diukur berlawanan dari arah jarum jam. Jadi kalau dari sini berarti ke kiri arahnya, dari sumbu X positif. Jadi yang sumbu X positif yang ini. Nah, ke garis yang kita maksud. Jadi kalau yang pertama ini dia punya sudut kemiringan sebesar di sini. Dan misalkan dia sudutnya theta gitu ya. Nah, kalau yang kanan ini kita pakai sudutnya sebesar ini. Nah, kemudian hubungan antara gradien dengan sudut kemiringannya, si M-nya adalah delta Y dibagi delta X, atau bisa kita sebut dia pertambahan nilai Y dibagi pertambahan nilai X. Atau ini juga bisa dibilang tadi selisih ya, ataupun perubahan si nilai Y dan X-nya. Nah, itu didefinisikan dengan tan dari sudut kemiringannya. Jadi tetanya adalah sudutnya ini tadi. Kalau kita gambarkan, misalkan kita ambil sembarang titik, dua titik di sini, dia kan punya koordinat X dan Y-nya, dan masing-masing bisa kita buat segitiga siku-sikunya dengan yang jarak horizontalnya adalah delta X, dan di sini delta Y. Jadi didapat sudutnya kan ini sama aja, aku tulis theta ya di sini. Dia akan sehadap gitu. Jadi tan theta itu kan depan dibagi samping. Jadi delta Y dibagi delta X. Bisa didefinisikan seperti itu. Titiknya di sini sembarang, yang penting dua titik yang terdapat di dalam si garisnya. Jadi boleh juga aku ambil titik ini dengan di sini gitu, juga nggak masalah. Oke. Kemudian di sini hubungan antara dua garis. Yang pertama untuk garis pertama dengan garis kedua itu sejajar, maka berlaku gradiennya itu sama. Tapi kalau dua garis tegak lurus, berpotongan tegak lurus, maka perkaliannya menghasilkan minus 1, perkalian dari nilai gradiennya. Atau bisa aku bilang bahwa
nilainya itu berbentuk lawan dan kebalikan. Lawannya itu maksudnya tandanya berlawanan, kebalikan itu maksudnya bentuk pecahannya dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang kayak gitu. Jadi misalkan aku punya gradien dari garis pertamanya 3, maka gradien garis keduanya jika dia saling tegak lurus nilainya minus 1/3 gitu. Karena awalnya kan 3/1, kalau kita balik jadi 1/3, yang nilai 3/1 itu positif, yang satunya berarti negatif. Intinya kayak gitu. Nah, itu bisa didapat dari perkalian kedua gradiennya adalah minus 1. Kemudian kita bahas untuk persamaan garisnya. Jadi di sini ada banyak bentuk persamaan garis, tapi untuk yang pertama kita bisa ingat persamaan pertama adalah jika diketahui gradien dan salah satu titiknya itu bisa didapat, rumus persamaannya adalah Y dikurangi nilai koordinat untuk titik Y-nya, Y1 ini, sama dengan gradien dikali X dikurangi dengan koordinat X untuk titiknya. Nah, rumus yang pertama ini bisa kita kembangkan jika dia tidak diketahui gradiennya berapa, tapi diketahui 2 titik. Sedangkan kita tahu bahwa ketika dia diketahui 2 titik ini, kita bisa dapatkan nilai gradiennya kan. Nah, jadi untuk dari rumus pertama ini bisa kita kembangkan dengan mengganti nilai gradiennya itu didapat dari 2 titik ini. Rumus gradien tadi udah ada di atas, ini kita pakai di sini. Ya ini, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Sehingga persamaannya bisa jadi apa? Yang Y-nya aku kumpulin di kiri semua. Jadi Y2 min Y1 ditaruh jadi penyebutnya Y min Y1. Kemudian ini masih tetap X min X1 dibagi X2 min X1. Gitu. Itu persamaan kedua. Jadi kalian nggak perlu ngafalin semuanya. Kalian cukup satu persamaannya di atas saja dengan tahu bahwa gradiennya bisa didapat dari 2 titik yang diketahui, bisa dikembangkan jadi rumus persamaan yang lain kayak gitu. Nah, ini jadi bentuk-bentuk yang Y1, X1, dan M itu dia disubstitusi sama nilai yang diketahui ya. Jadi yang nilai yang Y terus di sini X sama ini Y dan X-nya dia tidak disubstitusi dengan apapun. Jadi maksudnya tetap dibiarin dalam variabel Y dan X. Untuk yang ketiga, sekali lagi di sini aku masih mengambil dari rumus pertama, yaitu Y min Y1 M kali X min X1. Tapi di sini titiknya udah diketahui, dia melewati 0, C dan punya gradien M. Berarti kan bisa kita tuliskan Y minus Y1-nya kan C, jadi Y min C sama dengan M kali X min X1-nya adalah 0. Sehingga didapat apa? Ini C-nya, minus C-nya bisa aku tambah C di kedua ruas. Jadi di kanan jadi plus C. M kali X plus C. Oke, kemudian untuk yang keempat, jika garisnya bentuknya vertikal. Artinya kalau dia vertikal, berarti kan tidak ada perubahan nilai X. Maksudnya, kalau misalkan dia bentuknya vertikal seperti ini, misalkan bentuknya vertikal gini ya, maka titik-titik yang membentuk garis ini kan punya koordinat X yang sama. Misalkan di sini nilainya aku pakai A,0 ya di situ. Berarti kan dia di sini A,0, terus di atasnya misalkan A,1, A,2, A,2,5 misalkan. Terus di sini A,3, A,9 dan seterusnya. Berarti kan nilai X-nya adalah A semua gitu. Maka artinya tidak ada perubahan nilai X. Jadi X2 sama dengan X1 atau
X2 dikurangi X1 adalah 0 hasilnya. Jadi selisihnya nilainya 0. Maka karena bentuknya seperti itu, persamaan garisnya adalah X sama dengan A. Jadi kan di sini karena nilai X-nya itu A semua, jadi garis ini. Terus kalau bentuknya horizontal, sebaliknya yaitu dia nggak ada perubahan nilai Y. Sehingga kalau kita gambarkan, misalkan ini contoh aja ya bentuknya di sini. Nah, dia punya koordinat 0, B. Nah, maksudnya gimana? Di titik ini 0, B. Berarti ketika bentuknya horizontal, dia kan misalkan di sini min 1, B, min 2, B, terus 1, B, dan seterusnya. Berarti nilai Y-nya atau koordinat Y-nya itu B semua. Maka di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan B. Jadi dia tunggal bentuknya cuman X sama dengan A dan B, X sama dengan A, Y sama dengan B, dengan A dan B-nya itu bentuknya konstanta ya. Oke, untuk nomor 6, persamaan umum dari suatu garis itu bisa kita dapatkan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya perumuman aja sih. Kalau dari ini tadi kan bisa diuraikan. Ini nanti kalau diuraikan bentuknya juga akan jadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, didapat gradiennya adalah minus A per B. Ini kalau misalkan bingung, takutnya kebalik, ini min A per B atau min B per A atau nggak ada minusnya, kalian bisa jadikan ini bentuk Y sama dengan. Maksudnya gimana? Ini kan BY sama dengan min AX min C. Jadi Y-nya adalah min A per B kali X min C per B. Kalau kalian ingat di rumus yang ketiga, Y itu MX plus C. Maksudnya C-nya konstanta ya. Jadi M-nya adalah gradien itu koefisien dari X. Ketika bentuknya Y sama dengan. Udah bentuk tunggal. Ini nggak ada koefisien lagi Y-nya. Nah itu maka berarti kan M atau gradiennya adalah minus A per B. Biar nggak usah ngafalin lagi gitu maksudnya. Tapi kalau kalian lebih gampang ngafalin semuanya ya nggak ada masalah. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah jarak antara dua titik yang diketahui pada suatu bidang. Ini aku simbolkan dengan D. Itu didapat dari akar selisih kuadrat masing-masing yang dijumlahkan. Jadi ini X2 min X1 yang dikuadratkan. Atau karena ini nilai kuadrat ya berarti boleh dibalik juga jadi X1 min X2 kuadrat. Ditambah dengan Y2 min Y1 yang dikuadratkan juga. Begitu pula ini juga bisa dibalik. Kemudian titik tengah antara untuk segmen garis antara dua titik X1 Y1 dengan X2 Y2. Maka koordinat dari titik tengahnya untuk koordinat X-nya adalah ini bisa dibilang rata-ratanya ya. Titik penjumlahan X1 dengan X2 dibagi 2. Kemudian ini juga Y1 plus Y2 bagi 2. Untuk yang terakhir materinya adalah jarak antara suatu titik ke garis yang mempunyai persamaan. Ini aku pakai persamaan yang umum ya, yang tadi sifat ke-6. Maaf, yang tadi untuk persamaan bentuk ke-6. Nah, bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi sembarang garis itu bisa kalian nyatakan dulu dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga didapat D-nya adalah nilai mutlak. Ini wajib dikasih nilai mutlak. Kenapa? Karena jarak nggak mungkin nilainya negatif. Jadi kalau misalkan di dalam mutlak yang ini negatif, kalian bisa kasih mutlak. Nanti hasilnya biar positif. Nah ini setiap koefisiennya ini kan ada AX plus BY plus C. Itu kalian
substitusikan dengan titiknya. Jadi X-nya diganti X0, titiknya di sini angkanya berapa, kemudian Y-nya diganti Y0. Dibagi dengan akar kuadrat koefisien masing-masing dari X dan Y, kemudian dijumlahkan. Kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soalnya. Untuk soal pertama, jika suatu garis C dengan gradiennya dan garis C ini melalui titik 2,0 dan C, D, kemudian garis K dengan gradiennya 4 yang melalui titik min 1,3 dan C, D. Tentukan nilai C dan D. Di sini informasi pertama bahwa gradiennya sepertiga untuk garis C. C-nya melalui dua titik ini. Berarti kita akan pakai rumus gradien. Aku bisa tulis di sini nilai perubahan Y-nya. Aku akan tulis Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, gradien dari C-nya sepertiga. Di sini bebas mana yang mau jadi Y2, Y1-nya. Yang penting kalian konsisten pakainya. Kalau ini misalkan jadi Y1, maka yang di sini juga X1. Kalau ini pakai X2, di sini juga harus Y2. Nah, dari sini berarti D min 0 dibagi C minus 2. Kemudian kita kalikan silang. 1 kali C min 2, 3 kali D min 0. Kita kurangi dulu C min 2 kali 1 tetap C min 2. 3 kali D min 0 tetap D, berarti ini 3D. Kita dapatkan bentuk persamaannya. 3D-nya aku kumpulin di C. Jadi biar sama-sama variabel gitu. Minus 2-nya aku taruh di kiri. Ini kita jadikan persamaan 1. Kemudian kita ambil informasi yang kedua. Gradien dari nilai K. Gradien dari garis K. Kita pakai ini juga. Mungkin biar enak kita pakai Y3 sama Y4 aja. Oke. Nah, di sini ini X3, ini X4, maaf. Kan ini Y-nya. Y3, ini X4 dan Y4. Sehingga gradien garis K-nya 4, Y3-nya 3, Y4-nya D, X3-nya min 1, X4-nya C. Kita kalikan silang berarti 4 kali min 1 min C adalah 3 min D. 4 kali min 1 min C kali 4. 3 minus D. Kita kumpulin lagi. Di sini 4C-nya aku taruh di kanan. Min 4, 3-nya aku taruh di kiri. Min 4, min 3 jadi minus 7.
Ini persamaan yang kedua. Nah, kita punya dua persamaan dan masing-masing dua variabel, berarti kita bisa pakai eliminasi dan substitusi. Ini aku taruh di ruas kiri variabelnya. Nah, ini karena koefisien dari variabelnya nggak ada yang sama, maka kita samakan dulu, kita pilih salah satu. Aku akan pakai yang C-nya yang sama. Jadi ini aku kali 4, ini kali 1. Ini jadi 4 kali C, 3 kali 4, 2 kali 4. Ini tetap. Nah, karena 4C sama 4C dia akan habis ketika dikurangi. Min 12, min C, min D. Jadi min 12 tambah 1, min 11. D, 8, min 7. Jadi 8 plus 7, 15. Jadinya kita dapat 15 dibagi min 11. Jadi ini yang kita pakai karena bentuknya perkalian ya. Jadi dia bukan berarti kalau pindah jadi plus, bukan. Tapi yang kita pakai bukan tandanya aja. Cuman di sini pakainya operasinya yang kita taruh di sini. Ini lebih enak. Ini gimana biar jadi 1 ya dibagi min 11 di kedua ruas gitu. D-nya didapat min 15 per 11. Kemudian nilai C-nya kita substitusikan ke persamaan 1 ataupun 2. Jadi bebas, aku akan pakai persamaan 1. C min 3D sama dengan 2. C min 3 kali min 15 per 11. Berarti C plus 45 per 11 sama dengan 2. 2 min 45 per 11. Kita samakan penyebutnya 2 kali 11. Jadi didapat C-nya 22 min 45 adalah min 23 per 11. Oke, ini untuk nilai C-nya, ini untuk nilai D-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Dapatkan semua koordinat titik C yang terletak pada sumbu Y sehingga garis yang melalui titik C yang punya koordinatnya min 1,1 dan J itu tegak lurus dengan garis yang melalui C dan D yang punya koordinat 1,4. Oke. Nah, di sini kita tinjau dulu informasinya. C itu terletak pada sumbu Y. Kalau kita lihat dalam sumbu koordinat ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Semua titik yang ada pada sumbu Y itu punya koordinat X yang sama. Yaitu apa? Ini kan sumbu X, sumbu Y-nya adalah di tengah-tengah sumbu X. Berarti dia punya koordinat X-nya adalah 0. Jadi, itu punya koordinat 0, aku tulis sebagai Y ya. Dengan Y-nya bebas berapapun. Yang penting dia di sumbu Y-nya. Nah, kemudian
kita ambil garis pertama, kita anggap dia garis pertamanya sebagai di sini gradien garis pertama dia akan melalui C-1,1 dan J-nya 0,Y. Jadi kalau ini adalah X1, ini Y1, berarti yang J-nya kita anggap X2, Y2. Kita kurangi untuk nilai Y-nya, aku pakai Y1 yang duluan, jadi 1 min Y dibagi, ini juga min 1-nya harus yang pertama. Min 1 min 0. Enggak didapat 1 min Y dibagi min 1. 1 bagi min 1 adalah min 1, min Y dibagi min 1 adalah plus Y. Di M1-nya didapat min 1 plus Y. Untuk garis keduanya, dia gradien keduanya didapat dari, misalkan ini adalah X3 dan Y3. Aku akan ambil yang Y3-nya dulu. Jadi 4 minus untuk yang C, 4 min Y, kemudian X3-nya dulu sekarang 1 min 0. Sehingga didapat 4 min Y per 1 adalah 4 min Y. Lalu di sini diketahui garis 1 tegak lurus ya dengan garis 2. Berarti kan kita bisa dapatkan bahwa M1 kali M2 itu minus 1. Di M1-nya adalah min 1 plus Y, M2-nya 4 min Y. Kita kalikan dulu. Min 1 kali 4, min 1 kali min Y, Y kali 4, Y kali minus Y. Lalu kalau kita kumpulkan biar Y kuadratnya jadi plus, aku taruh di kanan semua aja. Y kuadrat ini 5Y pindah ke kanan jadi min 5Y, atau kita kurangi 5Y jadi 2 ruas gitu ya. Min 4 jadi plus 4, min 1 tambah 4 adalah plus 3. Karena sama aja 4 dikurangi 1 ya. Nah, nilai ini Y kuadrat min 5Y plus 3. Kalau kita faktorkan, kemungkinan hasilnya sepertinya bukan bilangan bulat. Jadi kita pakai rumus ABC aja. Y1, Y2-nya didapat minus ini jadi persamaan A Y kuadrat plus B Y kuadrat plus C. Itu dia akan punya akar min B plus minus akar D atau diskriminannya bisa aku uraikan B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini minus dari B-nya min 5 plus minus akar min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Dibagi dengan 2 kali 1. Ini jadi plus. Kemudian 25 minus 12. Dibagi 2. Ini 5 plus minus akar 13 per 2. Jadi kita tadi nyari J-nya ya. Ternyata Y yang pertama itu 5 plus akar 13 per 2. Dan Y2-nya berarti nilai J-nya adalah, atau titik J-nya 0,5 plus akar 13 per 2 dan ada 2 titik berarti 0, oke, itu untuk soal yang kedua.
Soal yang ketiga, suatu garis H1 berpotongan tegak lurus dengan H2. Di satu titiknya 1,-2 dan gradien dari H1-nya adalah 3. Dapatkan persamaan garis H2. Nah, di sini kita udah diketahui satu titik yang punyanya H1, punyanya H2 juga. Jadi 1,-2 kan dia tegak lurusnya di sana. Berarti kan 1,-2 ini titik yang dilewati keduanya. Kemudian kalau kita nyari persamaan tadi setidaknya kita butuh gradien dan satu titik atau 2 titik gitu ya. Tapi karena ini udah ketemu satu titik, kita harus pilih informasi satunya titik lagi, yang lain atau gradien. Nah, karena di sini diketahui satu gradien garis lain yang punya hubungan tegak lurus dengan si H2-nya, maka kita bisa menemukan gradien dari H2. Kita tahu bahwa gradien itu ketika dia tegak lurus, H1 tegak lurus H2, kita dapatkan gradien H2-nya adalah kebalikan dan lawan. Jadi karena ini plus 3, aku kasih minus. Karena ini 3 dibagi 1 ya. Kalau 3 doang itu, tinggal kita balik. Jadi min sepertiga. Udah, kita udah dapet. Berarti kita pakai rumus persamaan garisnya. Kita pakai ini. Y minus, aku kasih kurung karena di sini minus lagi. Yang min 2. M-nya min sepertiga, X minus 1. Jadi ini Y plus 2, min sepertiga kali X, min sepertiga kali 1. Aku akan kumpulkan nilai-nilai konstantanya dan aku operasikan juga sepertiga minus 2. Kita samakan penyebutnya. Jadi 2 itu biar punya penyebut 3, berarti satunya kali 3. 2-nya kali 3 jadi 6. 6 bagi 3 kan 2 ya. Nah, jadi Y sama dengan min sepertiga X min, karena ini 1 dikurangi 6 masih besaran angka 6-nya, berarti masih besaran nilai minusnya. Min 5 per 3. Untuk persamaan dari garis H2-nya. Ini soal terakhir yang akan aku bahas untuk materi 1.4 ini. Soal nomor 4, jika suatu garis G sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 5x plus h kuadrat y plus 7 itu sama dengan 0 dan tegak lurus, jadi si G-nya itu tegak lurus dengan suatu garis lain yang mempunyai persamaan min hx sama dengan 5y plus 3. Nah, dari kedua informasi ini, tentukan persamaan dari garis G yang melalui
suatu titik 4,6. Oke, kita tahu buat cari persamaan, kebetulan G-nya udah dapet 1 titik. Kita butuh gradiennya atau 1 titik yang lain. Kita lebih mudah mendapatkan gradiennya di sini karena ada dua garis lain yang punya hubungan sejajar dan tegak lurus. Artinya dia berhubungan sama informasi gradien. Berarti dan gradiennya akan kita cari, gradien dari garis G. Informasi yang pertama diketahui dia sejajar dengan 1 garis ini. Aku ambil dia misalkan ini garis 1. Ini garis 2. Oke, berarti kita dapatkan M1 tadi bisa pakai rumus minus A per B. A-nya koefisien X, B-nya koefisien Y. Ini H kuadrat kali Y ya. Atau aku tulis sebagai A1, B1 deh, biar ada bedanya. Nah, seperti ini. Jadi untuk gradien garis pertamanya aku tulis sebagai A1 B1, yang ini berarti A2. Cuman yang ini masih belum bentuk AX plus B ya. Nanti kita ubah dulu kalau gitu. Ini A1 B1. Ini udah bentuk AX plus B sama dengan 0. Plus C sama dengan 0. Jadi nggak ada masalah di sini. Kita pakai minus 5 per B-nya adalah B1-nya H kuadrat. Ya, M1-nya kita keep dulu informasinya. Untuk M2, ini kita ubah dulu deh. Jadi min HX, 5Y-nya jadi min. Ini min 3 sama dengan 0. Nah, udah dapat. Berarti ini adalah A2, yang ini B2. Berarti ini minus A2 per B2 minus dari min H per B2-nya min 5. Ini jadi plus dibagi min tetap min. Jadi min H per 5. Nah, dari sini kita tahu bahwa si MG atau gradien garis G-nya, karena dia sejajar dengan garis yang pertama, maka dia berhubungan sama dengan. Ya, aku tulis G sejajar dengan garis 1. Jadi si MG-nya adalah min 5 per H kuadrat. Jadi kalau dia G-nya tegak lurus garis 2, kita dapatkan MG-nya adalah lawan dan kebalikan. Karena ini min jadi plus, ini H per 5 jadi 5 per H. Nah, 2 ini kan sama-sama MG ya, kita sama dengankan aja. Nah, di sini ingat ada bentuk penyebut H atau H kuadrat, yang artinya H-nya nanti tidak boleh sama dengan 0. Kita kalikan silang, min 5 kali H, 5 kali H kuadrat. Sehingga didapat di sini aku sama dengan K0 di ruas kiri. Jadi 5H kuadrat tambah 5H. Ini kita faktorkan, yang sama adalah 5H, sisanya H kuadrat ini jadi H aja.
plus 1. Nah, dari sini didapat H sama dengan 0 atau H sama dengan min 1. Tapi untuk H sama dengan 0, dia tidak memenuhi karena ada syarat tadi. Itu hanya nggak boleh 0. Kita ambil untuk H sama dengan min 1 aja yang memenuhi syarat. Jadi, di sini didapat persamaan garis G yang melalui titik 4,6. Kita ambil tadi kan hanya min 1, berarti gradien dari garis G-nya adalah 5/H ataupun yang satunya nanti sama aja ya. Kita pakai salah satu nggak apa-apa. 5 bagi min 1 kita dapat minus 5. Lalu persamaan garis G-nya didapat dengan memasukkan titiknya juga. Titiknya tadi 4,6, jadi Y min Y1 MG kali X min X1. 4,6 berarti X1-nya 4, Y1-nya 6, MG-nya minus 5. Kita uraikan dulu di sini Y min 6 sama dengan min 5 kali X, min 5 kali min 4. Jadi Y sama dengan min 5X plus 26. Lalu didapat Y sama dengan min 5X plus 26 untuk persamaan garis G. Oke, itu soal terakhir yang bisa aku bahas di video kali ini. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton dan kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa menonton video-videoku yang lain dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.